Woi, lihat woi, Armin masih hidup woi. Dia hidup dan bugil. Apa? Bugil? Cebol, maksud gue Kapten Lipai. Coba cepat berikan Armin suntikan Titan itu dan kita tumbalkan saja Beltot Set Boy ini. Coto mati, bujang. Ini Komandan Erwin masih bernapas. Tetapi dia sangat terluka parah sehingga dia diambang sakaratul mautnya. Cebol? Sorry bujang, aku harus memberikan suntikan vaksin ini kepada Erwin. Nah nih, oi Lipai, kenapa kau lebih memilih Sugar Daddy ini dibandingkan Armin, ha? Aku sebenarnya adalah penyuka om-om Sugar Daddy. Eren, jangan kau halangi jalanku. Tunggu dulu, coba kau pikirkan. Armin bisa saja menjadi om-om Sugar Daddy yang lebih tampan daripada Erwin. Cebol keparat, beraninya kau memukul laki gue. Mati kau, wah. Mina, coba kalian dengarkan. Kita harus menghidupkan Komandan Erwin lagi. Di samping dia adalah Sugar Daddy, dia itu tidak naif. Kita butuh orang-orang berbental keji seperti dia untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Kapten, aku mohon, berikan itu kepada Armin. Apa kau tidak lihat, nih Armin sudah tidak berbentuk lagi. Apa kau mau fans AOT cewek di luar sana ngamuk-ngamuk karena tidak bisa melihat Armin versi Opa Korea, Kapten? Woi Lipai, jawab gue. Ada, kalau para fans cewek di luar sana ngamuk-ngamuk, bisa turun kepopuleran gue nanti. Gue nyuntik Armin aja lah kalau gitu. Dan Kapten Lipai pun memvaksin Armin sehingga Armin berubah menjadi raksasa dan memakan si Beltot, bujang set boy kita ini. Nah, itulah yang terjadi di anime Attack on Titan ini. Tapi, apakah kalian pernah bertanya-tanya gitu? Gimana kalau seandainya Lipai tidak menyuntik si Armin ini, tapi tetap memilih Erwin si Sugar Daddy ini? Nah, di video kali ini kita akan coba mengupas apa yang akan terjadi jika seandainya Erwin masih hidup dan mewarisi Colossal Titan. Oke, simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai dulu dari saat Lipai tidak berubah pikiran dan dia mulai menyuntikkan vaksin ini kepada Erwin. Erwin pun berubah menjadi Titan, lalu mulai menyantap bujang set boy Beltot, pokoknya Beltot inilah. Tentunya hal ini akan membuat Eren dan Mikasa menjadi sangat sedih dan terpukul gitu. Erwin yang sudah menyantap Beltot ini akan berubah menjadi manusia lagi dengan keadaan yang utuh. Bahkan, tangannya yang putus akibat dikunyah Titan ikut kembali tumbuh. Selain itu, semua ingatan dari Beltot juga akan masuk ke dalam kepala Erwin. Kemudian, saat mereka pergi ke ruangan bawah tanah Eren, disinilah kita dapat melihat di mana Komandan Erwin berhasil mencapai mimpinya untuk mengetahui kebenaran tentang dunia luar. Nah, selanjutnya apa yang kira-kira bakalan terjadi? Sebenarnya ada banyak skenario yang bisa terjadi. Namun di sini, kita akan coba melihat skenario yang kemungkinannya paling mungkin terjadi. Menurut admin Bujang, Erwin akan sangat setuju dengan rencana Eren yang ingin meratakan dunia serta dada waifu kalian itu. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari cara berpikirnya dan semua tindakannya yang tidak segan-segan mengorbankan nyawa anak buahnya untuk mencapai sebuah tujuan, Komandan Erwin ini tentu tidak akan ragu membantai pihak yang jelas-jelas menjadi musuhnya gitu. Nah, sebelum meratakan dunia bersama Eren, Erwin yang sudah mengetahui kebenaran dunia luar dari catatan harian bapak si Eren ini, beserta dari ingatan bujang set boy Beltot, akan melakukan beberapa hal dulu, seperti memperkuat pertahanan Pulau Paradise. Setelah mengetahui bahwa Marley mengincar founding Titan yang ada di dalam tubuh Eren, tentunya Erwin tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Saat pihak militer memberitahu seluruh warga Paradise yang ada di dalam tembok mengenai kebenaran Titan dan dunia luar seperti yang ada di anime, maka akan banyak dari masyarakat Paradise ini yang akan ikut ambil bagian dalam perjuangan dan masuk militer. Apalagi ditambah dengan Erwin yang mulai menggunakan karisma dan kepemimpinannya. Tentu saja hal ini akan membuat banyak orang terpesona. Setelah memperkuat pertahanan pulau, hal yang mungkin akan terjadi berikutnya adalah ingatan masa depan dan masa lalu yang dilihat oleh Eren ketika dia salim sama Historia akan berbeda. Di mana di dalam penglihatannya di anime, Eren melihat Armin memiliki sebuah tugas penting di masa depan. Sedangkan untuk dunia di mana Erwin menggantikan Armin ini, tentu saja peran yang dilakukan oleh Armin ini akan diambil oleh Erwin dengan cara yang berbeda pula.
Kemudian pada saat time skip, Eren tetap akan menyusup ke Marley dan hidup berbaur dengan orang-orang yang ada di sana. Namun, saat penyerangan di Liberio, tidak seperti Armin yang meledakkan dirinya di pelabuhan untuk menghancurkan kapal dan bala bantuan musuh. Komandan Erwin akan menyusup ke tengah-tengah panggung tempat pernyataan perang dunia terhadap Pulau Paradise dan mengambil peran Eren yang membantai mereka semua. Dengan ledakan kolosal Titan yang seperti nuklir itu di tengah kota, tentu saja korban yang berjatuhan sangatlah banyak. Bahkan kemungkinan besar, para prajurit Marley yang bisa berubah menjadi Titan Shifter pun juga akan ikut tewas. Sedangkan untuk bala bantuan di pelabuhan akan ditangani oleh Eren dan para pasukan dari Pulau Paradise. Kemudian saat kembali ke Paradise dengan membawa Zeke, Erwin kemungkinan besar tidak akan berteman baik dengan Zeke ini. Apalagi kita tahu bahwa abangnya Eren ini sudah membunuh banyak pasukan pengintai, bahkan hampir membunuh komandan Erwin ini. Dan iya, di realita ini para Jaegerese itu tidak ada. Dan Yelena tidak bisa bertindak sebebas yang diperlihatkan di anime. Karena dengan karisma dan keahlian Erwin dalam memimpin, menyatukan rakyat Paradise ini untuk melawan dunia, sepertinya tidaklah hal yang terlalu sulit untuk komandan Erwin ini. Sama halnya dengan Eren, Erwin tidak akan setuju dengan rencana Zeke yang akan membuat rakyat Eldia tidak bisa memiliki keturunan. Erwin tentunya akan lebih memilih meratakan musuh-musuhnya daripada memusnahkan rakyatnya sendiri. Dan di sini, penyerangan yang dilakukan oleh Marley untuk membalas serangan Liberio tidak akan terjadi. Ya, karena kebanyakan Titan Shifter mereka itu sudah tewas, dan para petinggi militer beserta pasukannya sudah menjadi abu karena ledakan dari Titan Erwin. Keadaan Paradise setelah penyerangan Liberio menjadi lebih tenang, dan setelah beberapa kali rapat OSIS, akhirnya mereka mulai melakukan rumbling untuk meratakan dunia. Ya, kecuali beberapa negara yang seperti di anime memilih beraliansi dengan Paradise. Dan di sini, Zeke mungkin tidak akan mau membantu Erwin dan Eren. Namun tentunya, mau ataupun tidak mau si Zeke ini tidaklah berpengaruh besar terhadap rencana Erwin. Erwin akan memaksa Zeke ini dengan berbagai cara agar dia bisa melakukan kontak fisik dengan Eren, dan rumbling pun bisa terjadi. Para Titan Tumbal Proyek pun mulai bergerak untuk meratakan dunia bersama Eren dan diikuti oleh Erwin. Nah, setelah meratakan dunia, Erwin akan mulai melakukan revolusi besar-besaran di Pulau Paradise, dari teknologi, pendidikan, sampai pemerintahan, sehingga membuat Paradise ini menjadi lebih maju. Dan ya, itu merupakan salah satu kemungkinan yang mungkin akan terjadi jika Erwin ini hidup dan mewarisi Colossal Titan. Sebenarnya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin akan terjadi bila Erwin ini masih hidup. Seperti Erwin yang setelah mengetahui kebenaran dunia, malah membuatnya tidak memiliki mimpi besar lagi untuk dicapai, seperti sebelumnya gitu. Sehingga membuat Erwin lebih setuju dengan rencana Zeke. Dan ada juga kemungkinan besar di mana Erwin ini lebih memilih untuk membuat dunia dan Paradise itu berdamai dengan melakukan aliansi-aliansi dengan beberapa negara, terkhususnya negara-negara yang juga memiliki dendam terhadap Marley. Tapi ya, semua itu cumalah kemungkinan. Kita nikmati saja yang sudah digariskan oleh Bang Haji, walaupun rada-rada membuat emosi naik turun gitu. Dan sekian untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat membuat konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.